Gua mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Lo tahu Selat Hormuz itu apa? Kalau jawabannya tidak, atau samar-samar, lo tidak sendirian. Kebanyakan orang Indonesia juga tidak tahu. Tapi dalam 30 hari ke depan, lo akan merasakannya. Di pompa bensin, di warung makan, di tagihan listrik, di harga sayur yang lo beli tiap pagi, dan malam ini, gua akan jelaskan kenapa. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis. Kita ngomong yang benar. Selat Hormuz adalah jalur perairan sempit di antara Iran dan Oman. Lebarnya di titik tersempit hanya sekitar 54 kilometer. Tapi dari jalur selebar 54 kilometer itu, 20% pasokan minyak dunia mengalir setiap harinya. 20%. Satu dari 5 barel minyak yang dipakai seluruh dunia, lewat sana. Dan sekarang jalur itu terganggu. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang meletus sejak awal 2026 telah mengancam ketahanan jalur pengiriman energi global. Harga minyak mentah dunia sudah melampaui $115 per barel, naik drastis dari sebelumnya, dan dampaknya sudah mulai terasa di Indonesia. Tapi ini bukan video soal geopolitik, gua bukan analis militer. Ini video soal satu hal, apa artinya semua ini buat lo? Hari ini, minggu ini, 30 hari ke depan. Mari gua breakdown satu persatu. Dampak pertama yang sudah lo rasain dan akan makin parah, harga BBM. Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak neto. Kita pengimpor. Produksi minyak mentah kita sekarang kurang dari 700.000 barel per hari. Sementara kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Artinya, lebih dari setengah kebutuhan minyak Indonesia harus diimpor. Dan ketika harga minyak dunia naik karena gangguan di Selat Hormuz, Indonesia langsung kena. BBM non-subsidi seperti Pertamax sudah naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter di Maret 2026. Dan tekanan untuk naik lebih jauh masih ada. BBM subsidi seperti Pertalite memang masih ditahan di Rp10.000 per liter. Tapi berapa lama pemerintah bisa tahan? Setiap hari subsidi itu dipertahankan. Negara keluar uang lebih banyak untuk menanggung selisih harga. Dan ada batasnya. Kalau BBM naik, semua yang pakai BBM ikut naik. Transportasi naik, ongkos kirim naik. Dan itu membawa kita ke dampak kedua. Dampak kedua, harga bahan pokok. Ini yang paling langsung lo rasain di kehidupan sehari-hari. Semua distribusi bahan pangan di Indonesia bergantung pada transportasi darat yang bergantung pada BBM. Sayur dari Jawa Tengah ke Jakarta, beras dari Sulawesi ke Kalimantan, ayam dari peternakan ke pasar. Semua itu pakai truk. Semua truk itu pakai solar. Ketika harga solar naik, ongkos kirim naik. Ketika ongkos kirim naik, harga di pasar naik. Dan yang paling kena adalah bahan pokok yang lo beli tiap hari. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia sudah mulai tertekan, naik di kuartal pertama 2026, seiring kenaikan harga energi global. Dan prediksi ekonom daya beli masyarakat akan semakin menurun dengan puncak tekanan diprediksi pada kuartal ketiga 2026. Artinya, dalam 30 hari ke depan, harga di warung langganan lo kemungkinan besar akan mulai bergerak naik, pelan-pelan, tapi pasti. Dampak ketiga, tarif listrik. Ini yang paling sering dilupakan orang ketika bicara soal krisis energi. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik. Lebih dari 60% listrik kita berasal dari PLTU batu bara. Batu bara memang bukan minyak, tapi harga batu bara juga bergerak mengikuti dinamika energi global. Ketika harga minyak naik drastis, ada efek substitusi. Permintaan batu bara ikut naik dan harganya ikut terdorong naik. PLN per 1 April 2026 sudah menyesuaikan tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi. Dan tekanan untuk penyesuaian lebih jauh masih bisa terjadi kalau situasi energi global tidak membaik. Tagihan listrik lo bulan depan, perhatikan baik-baik. Dampak keempat, nilai tukar rupiah dan dampaknya ke semua harga. Ini yang paling jarang dibahas, tapi dampaknya paling luas. Ketika situasi geopolitik global memanas, investor cenderung melarikan uang mereka ke aset yang dianggap aman, biasanya dolar Amerika Serikat. Itu membuat rupiah tertekan. Per akhir Maret 2026, rupiah sudah bergerak di kisaran Rp16.800 sampai Rp16.900 per dolar Amerika Serikat. Kenapa ini penting buat lo? Karena banyak barang yang lo konsumsi sehari-hari, langsung atau tidak langsung,
terhubung dengan kurs dolar, gadget, obat-obatan, bahan baku industri makanan, bahkan komponen yang dipakai untuk produksi barang lokal sekalipun. Ketika rupiah melemah, semua itu jadi lebih mahal. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Dampak kelima, dan ini yang paling dalam. Kelas menengah Indonesia yang paling terpukul. Ini yang tidak banyak disorot di berita. Orang miskin dapat subsidi. Orang kaya punya aset yang nilainya ikut naik ketika inflasi terjadi. Properti, saham, emas, tapi kelas menengah itu gaji tetap, pengeluaran naik, tidak punya aset yang cukup buat jadi pelindung. Lo kerja keras, gaji lo mungkin naik 1 kali setahun, itu pun kalau beruntung. Tapi harga BBM bisa naik kapan saja. Harga bahan pokok bisa naik setiap minggu. Tarif listrik bisa naik setiap kuartal. Dan lo nanggung semua itu sendiri, tanpa buffer, tanpa aset yang bekerja buat lo. Ini bukan bencana alam, ini bukan nasib buruk. Ini adalah konsekuensi dari sistem yang sudah lama tidak berpihak pada kelas menengah. Dan krisis Selat Hormuz hanya mempercepat apa yang sebetulnya sudah berjalan pelan-pelan sejak lama. Jadi apa yang bisa lo lakuin? Pertama, jangan panik, tapi jangan juga diam. Panic buying itu tidak membantu. Tapi mengabaikan situasi ini dan berharap semuanya baik-baik saja juga bukan pilihan yang cerdas. Kedua, audit pengeluaran energi lo sekarang. Berapa lo habiskan untuk BBM per bulan? Berapa listrik? Ada yang bisa diefisienkan? Ini bukan soal pelit. Ini soal sadar kemana uang lo pergi di tengah tekanan yang makin besar. Ketiga, pertimbangkan untuk stok kebutuhan pokok secukupnya. Bukan menimbun, tapi punya buffer 1-2 minggu untuk bahan pokok yang tahan lama. Itu pilihan yang masuk akal di tengah ketidakpastian harga. Keempat, ini yang paling penting. Mulai bangun aset sekarang. Krisis seperti ini akan terus datang. Tahun ini Selat Hormuz. Tahun depan mungkin sesuatu yang lain. Orang yang punya aset, reksadana, emas, properti, mereka punya pelindung ketika inflasi naik. Orang yang hanya punya tabungan cash akan terus kehilangan daya beli setiap kali krisis datang. 1 juta rupiah yang lo invest di reksadana saham hari ini akan tumbuh. 1 juta rupiah yang lo biarkan di tabungan akan menyusut nilainya setiap bulan. Pelan-pelan tapi pasti. Kelima, berhenti menunggu situasi stabil untuk mulai bergerak. Situasi tidak akan pernah benar-benar stabil. Dunia terlalu kompleks, terlalu saling terhubung, dan terlalu penuh dengan variabel yang tidak bisa lo kontrol. Yang bisa lo kontrol adalah keputusan finansial lo sendiri hari ini. Selat Hormuz ditutup. Itu bukan urusan lo. Lo tidak bisa mengontrol geopolitik Timur Tengah. Lo tidak bisa mengontrol harga minyak dunia. Lo tidak bisa mengontrol keputusan pemerintah soal subsidi. Tapi lo bisa mengontrol satu hal, seberapa siap lo menghadapi dampaknya. Dan 30 hari ke depan, itu waktu yang lo punya untuk mulai. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji, enak didengarnya. Tapi kita janji, ini yang lo butuh denger, sampai tengah malam berikutnya.